Warahmatullahi wabarakatuh. Miss, minta tolong, minta info. Ya Allah, alhamdulillah diangkat sama Miss Yuni. Kenapa nak? Gini Miss, saya ada masalah Miss. Masalah apa sayang? Gini, saya cerita dari awal ya Miss ya. Kemarin kan saya 2 tahun itu kan saya cuti pulang, terus habis itu kan paspor saya nggak nyampe 2 tahun. Kemarin bulan 3 kan saya mau renew kontrak bulan 3 kemarin ini. Ternyata visa saya cuma sampai bulan 1 Miss. Terus habis itu baru tahu pas waktu ke agent. Terus sama agent kemarin bulan 3 tanggal 18 itu ke imigrasi. Habis itu saya di imigrasi didatengin 3 polisi Miss. Terus saya kan kaget, nggak tahu masalahnya apa. Ternyata terus saya dibawa ke kantor yang terdekat daerah situ. Masalahnya saya pernah SMS-an sama seseorang. Seseorang ini ditangkap polisi gitu loh Miss. Terus? Kan saya polisinya kan saya nanya masalahnya apa, terus kamu pernah jual obat enggak jual obat, terus kamu pernah beli obat enggak, terus saya mikir, terus habis itu kamu kenal anak ini, enggak kenal, aku bilang gitu kan. Kemarin kan tahun 2025 itu memang saya pernah SMS sama seseorang Miss, tapi saya nggak tahu namanya siapa, anak mana, resmi atau enggak, saya nggak kenal. Cuma saya itu kenalnya dari lewat TikTok. Terus habis gitu kan kemarin terus saya dibawa ke polisi, itu diinterogasi sampai jam 10 malam. Saya ditanyain, HP saya dibawa, ini nggak tahu ini disadap atau enggak, saya nggak ngerti. Sebab kemarin mau telepon Miss Yuni itu takut. Oke, nggak apa-apa, ngomong aja. Saya bingung. Terus habis gitu saya kan diinterogasi sampai malam. Kamu, tapi saya diminta dicek di situ kan, SMS itu kan keluar semua, padahal sudah saya hapus, keluar semua. Terus ini apa katanya gitu kan. Terus saya didatengin seseorang yang namanya itu ibu siapa gitu, itu penerjemahan waktu diinterogasi. Terus habis itu saya nggak jawab apa-apa di situ Miss. Terus aku tanya, Bu, kalau saya nggak jawab apa-apa ada masalah nggak gitu? Nggak ada masalah, cuman kalau nanti kamu sewa pengacara lebih enak, soalnya kamu nggak jawab satupun pertanyaannya gitu kan. Jadi nggak jawab apa-apa di situ. Terus majikan saya kan tahu ya Miss masalah ini. Terus habis itu gimana ya Miss, ini besok tanggal 23 saya suruh ke sana lagi. Kan kemarin waktu mau pulang saya diantar ke kantor polisi yang ada di Tunsiwai sana sambil bayar denda 500. Bukan bayar denda nak, itu jaminan. Jangan salah ngomong. Iya itu jaminan. Iya maksudnya maaf. Iya jaminan. Terus nanti besok ini tanggal 23 saya suruh ke sana lagi. Terus sampai sekarang kan visa saya belum turun nih. Majikan saya tanya, saya nggak tahu Pak. Aku bilang gitu sama majikan. Ini gimana ya, saya masih bisa kerja atau gimana? Terus besok saya gimana ya, tanggal 23 saya harus ke sana. Sebentar, kamu yang kasus jual obat untuk buang anak itu toh? Tapi bukan saya yang ngerti, tapi kamu SMS-an sama mereka kan? Iya. Oh, saya tahu ini. Saya pernah tahu ini. Orang yang orangnya dibuang itu, anaknya yang jatuh itu, yang ditangkap. Bukan itu, yang mana? Bukan bayi yang dibuang, bukan. Saya nggak sampai ada bayi yang dibuang, nggak ada nih, semacam cecetan aja. Iya, cecetan, kamu jadi makelarnya obat itu. Bukan, saya bukan makelar. Ngerti? Maksudnya jadi penyambung gitu loh. Cecetan itu kamu jadi penyambung. Enggak, gini Miss, saya kemarin kan nggak mau jawab di kantor polisi ya. Gini, saya kan punya cowok di Hong Kong. Oh, cowok Hong Kong? Anak Indonesia. Bukan anak Indonesia. Peperan? Bukan, resmi Miss, resmi. Terus? Kerja anaknya. Terus habis itu kan saya hubungan lama. Terus dari awal kan, terus saya itu pertama saya kenal, saya tanya, kamu punya istri, punya pacar enggak, bilang gitu. Terus saya tuh kebobolan Miss.
waktunya emen, saya nggak emen, itu masih telat 2 hari. Habis itu saya panik, terus habis itu saya gimana cari, sebenarnya sama cowok ini nggak boleh, maksudnya suruh mempertahankan gitu ya, mempertahankan kandungan saya. Terus tapi ketahuan kalau dia punya istri nih, saya marah gitu loh, dia bohongin saya. Oke. Jadi saya nggak mau merebut istri orang, nggak mau ganggu keluarga orang. Jadi aku nggak mau, terus ini aku harus nggak mau lanjutin ini gitu. Terus saya itu cari solusi sendiri gitu loh, Miss. Terus saya cari solusi itu di Google dimanapun, terus cari obat itu. Oke, anaknya keluar. Anaknya maksudnya nih, Miss? Perutmu, anak yang ada di perutmu keluar. Iya kan, masih cuma telat 5 minggu, Miss. Saya maksudnya waktunya 1 bulan men itu nggak men, cuma 5 minggu aja saya telatnya. Telat 5 minggu, terus saya cari obat itu. Padahal tahu nggak, di Hongkong itu chat-chatan sudah di-delete aja bisa muncul lagi loh. Iya, karena anak itu yang nggak ditangkap polisi, yang saya chat-chatan sama dia itu ditangkap polisi. Catatan saya itu nggak tahu, mungkin belum di-delete atau gimana, saya nggak tahu. Di situ ada catatan nomor saya itu. Di Hongkong ini canggih banget loh, kalau melakukan kesalahan itu semuanya bisa diketahui. Oke. Iya, Miss, saya lupa banget kalau nomor itu sekarang dicantumkan ke mana, ke KTP. Ke KTP, betul. Iya, saya lupa, saya nggak inget kan waktu itu kan saya emosi karena cowok saya ini berbohong sama saya. Jadinya saya cari solusi, aku nggak mau nyebut suami orang, terus nggak mau jadi istri kedua, aku nggak mau gitu loh. Jadi saya cari solusi sendiri, nggak taunya seperti ini. Terus saya gimana bisa minta solusinya? Satu hal nih. Kemarin kan saya kemarin kan saya ke imigrasi ya, waktu habis diinterogasi itu, terus polisi gini, kamu bisa ke imigrasi lagi gitu kan. Terus saya datang ke imigrasi lagi sama agent. Terus loh, kamu tanggal 18 kemarin kan udah kesini. Nah, iya, tapi belum dapat visa gitu. Terus aku dikasih lembaran lagi, kamu bikin surat ke imigrasi, sama majikanmu harus bikin surat ke imigrasi. Di situ kan saya lihat apa masalahnya kamu ditangkap polisi, itu surat buat saya. Kalau majikan, kenapa kamu masih ngambil saya, mau betul. Ngambil saya lagi gitu loh. Terus ini sudah selesai nih, saya tulis surat, majikan sudah tulis surat sudah diserahkan ke imigrasi. Cuman visa belum keluar. Belum. Oke, saya jelaskan ya. Dulu saya juga pernah menangani mbak-mbak yang punya masalah, tapi tidak bayi ya, bukan bayi ya. Di mana mbaknya itu tertangkap bekerja di toko. Akhirnya majikannya renew, visanya nggak keluar-keluar nih. Mereka bertanya, saya juga datang ke imigrasi, kenapa nggak keluar? Karena masih on case. Tetapi kalau kasusnya sudah selesai, itu akan dikeluarkan visanya. Kecuali kalau kamu di penjara. Kecuali kamu di penjara. Jadi keputusannya kalau kamu di penjara berarti visa nggak turun karena kamu di penjara. Tetapi kalau kamu tidak di penjara, karena mbaknya yang kerja di toko itu nggak di penjara. Cuman dia nggak boleh ganti majikan selamanya di majikan itu. Sekali dia melakukan pindah majikan nggak bisa. Nah, ini mengingatkan saya di tahun 2020 ada ibu-ibu finish kontrak pindah agent ke tempat saya. Itu kita debat sama imigrasi, kenapa visanya nggak bisa turun. Ternyata kita nggak dikasih tahu alasannya kenapa visanya nggak bisa turun. Ternyata si ibunya ini nyolong pitik dek pakai sop. Pitik kotos-kotos tuh ayam itu lupa dimasuk di tasnya, gak dibayar, dilaporno. Nah, dia itu masih bisa turun visa kalau di satu majikan. Saat dia finish kontrak ganti majikan, visanya nggak bisa turun. Iya, alhamdulillah ini majikanku baik nih. Kemarin kan saya tanya, kamu masih ngambil saya enggak? Iya, nggak apa-apa, aku bertahanin kamu gitu kan. Disuruh nulis surat ke imigrasi itu orangnya juga mau gitu.
Tapi sama agent ditanyain, tapi kamu tahu masih nggak, mau Dok? ambil anak ini enggak gitu. Tapi tahu Iya, nggak, Miss. Dok, apa yang kamu lakukan ini? Maaf, saya bukan ingin Iya, saya menghakimi ya. salah. Nah, karena Iya, gini loh. saya salah. Karena gini loh, satu, Heeh. selingkuh, zina, mateni. Iya. Saya nggak tahu pertamanya cowoknya itu bilangnya nggak punya istri loh, Miss. Karena gini loh, Dok, Miss Yuni selalu mengingatkan di konten. Laki-laki ganteng, tampan, menawan, nggak mungkin nggak ada yang rawat, sayang. Jika kamu pingin tahu laki-lakimu itu punya orang, update status di media sosial, apakah dia ada yang update. Kalau fotomu tidak pernah ada di media sosial dia, karena dia sedang menjaga hati orang lain, yaitu bukan kamu. Miss, ini kebodohan saya. Jadi untuk ngetes laki-laki itu punya istri atau tidak, up di media sosial. Atau minta dia up di fotomu di media sosial. Jika dia tidak pernah buat story pakai fotomu, artinya ada hati yang harus dijaga. Ngerti nggak? Iya, Miss. Karena kamu masih beruntung loh, Nak. Kamu masih beruntung kenapa? Karena karmamu dibayar kontan. Ngerti nggak? Iya. Ngerti. Ya udah, ada yang lainnya, paham sayang? Iya, paham. Terus ini gimana, Miss? Terus saya besok datang gitu gimana? Datang aja sayang. Kalau seandainya sewa pengacara gitu mahal ya, Miss? Di sana ada pengacara sendiri sayang. Ada pengacara yang Prabono, betul. Oh iya. Kamu minta pengacara dari sana, Nak, yang pengacara Prabono. Oh iya. Maka oh iya. Tapi saya harus tetap nggak bisa pindah majikan, harus tetap di majikan ini. Seandainya nanti visa saya belum turun, tapi masih bisa kerja di majikan sini, Miss? Bisa. Oh iya. Oke. Alhamdulillah sudah lega, Miss, walaupun sudah cerita sama Miss Yuni. Oke, siap. Walaupun ini kesalahan saya. Terima kasih banyak, Miss. Oke, sama-sama sayang. Saya tidak membenarkan perselingkuhan ya. Sebentar sayang, saya mau sebentar ya teman-teman ya. Saya telepon, tunggu sebentar aja. Sebentar ya, saya masih mau nelpon seseorang. Nah, ini apakah aib? Betul, ini aib. Tapi ini sebagai patokan kalian. Jangan asal mekangkang. Jangan suka-suka kalau lihat laki-laki terus kamu mau. Apalagi laki-laki tampan dan menawan yang pastinya sudah ada yang punya. Kamu sebagai perempuan, ojo gampangan. Ini sebagai pelajaran. Apakah ini aib? Betul, aib. Kamu pikir saya nggak gila. Jijik juga iya. Tetapi ini pelajaran buat para wanita. Jangan mudah jatuh cinta pada laki-laki yang notabene kamu tidak pernah tahu siapa dia. Jangan menggatal. Paham gak sih menggatal itu? Lo kok nggak? Peo kok timina? Homo ya kok enggak? Intinya adalah jangan menggatal. Karena perempuan-perempuan menggatal, dampaknya bukan hanya pada diri sendiri, berujung di penjara. Menggatal di Indonesia mungkin masih bisa selamat. Dan menggatal di luar negeri, punya anak dibuang, bongko dewe, kita yang harus dipenjara. Enak megur 5 menit, cinta yang di atas materai aja ditinggalkan, apalagi cinta yang di atas Sprite. Pura-pura tanggung jawab si cowoknya, enak cowoknya nggak menanggung, bongko we dewenya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.